Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati secangkir teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan memberi semangat di hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 9 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Namun saya akan membacakan di ayat yang 23 sampai ayat yang ke-26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit, katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak mungkin akan membiarkan umatnya terus berbuat dosa tanpa menghukum mereka. Apakah yang harus dilakukan oleh umat Allah ketika mereka berada dalam penghakiman Allah? Nats hari ini memanggil umat Israel untuk meratapi keadaan mereka yang sedang berada dalam penghakiman Allah. Bisa dibaca di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Ratapan atas hancurnya kota Yerusalem ditekankan dengan perintah untuk memanggil perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai peratap untuk menangis dan meratap dengan suara nyaring. Bukan itu saja, semua anak perempuan juga dipanggil untuk meratap. Dan dahsyatnya kebinasaan yang dialami oleh umat Israel digambarkan Yeremia dengan sangat mengerikan. Terdapat di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Namun meratap saja tentunya tidak bisa menyelesaikan masalah. Israel akan binasa karena tidak mengenal Allah dan firman-Nya. Oleh karena itu, mereka harus belajar mengenal Allah dengan benar. Mereka harus sadar bahwa kebanggaan terhadap diri sendiri adalah sia-sia. Mereka memerlukan pengenalan akan Allah sebagai Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sebagai umat Allah, mereka juga harus mengikuti jejak Allah dan melakukan perbuatannya, yakni kasih setia, keadilan, dan kebenaran, karena inilah yang disukai oleh Allah. Dengan demikian barulah mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hukuman Allah juga dapat terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena itu kita harus belajar mengenal Allah dengan benar. Pengenalan yang benar akan Allah bukan saja meliputi pengenalan secara intelektual, tetapi pengenalan akan Allah merupakan pengenalan secara menyeluruh yang akan terwujud dalam tindakan sehari-hari, melakukan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Godly Family yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bahwa sebelum kita dihukum Allah sehingga kita harus menangis dan meratap, jauh lebih baik jika kita hidup dalam kekudusan, hidup serasi dengan kekudusan Allah. Kuduslah engkau, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mau mengambil satu komitmen untuk hidup di dalam kekudusan-Mu, sehingga kami dapat mengenal Engkau dengan benar, sehingga pengenalan yang benar akan Engkau dapat teraplikasi di dalam setiap kehidupan kami, setiap hari, dan biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.